Sebagai perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah, BPS Provinsi Banten merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, khususnya di Provinsi Banten. Sebagaimana visi BPS Provinsi Banten, yaitu penyedia data statistik yang berkualitas untuk Indonesia maju di Provinsi Banten. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten terus-menerus melakukan upaya perubahan menuju arah yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan membangun kawasan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam upaya mewujudkan integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani, BPS Provinsi Banten telah melakukan perubahan pada 6 pilar perubahan. Pilar pertama, manajemen perubahan. Pilar kedua, penataan tata laksana. Pilar ketiga, penataan sistem sumber daya manusia. Pilar keempat, penguatan akuntabilitas. Pilar kelima, penguatan pengawasan. Dan pilar keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pilar manajemen perubahan diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas. Pilar ini juga bertanggung jawab merubah pola pikir dan budaya kerja melalui kegiatan sharing knowledge, internalisasi program kerja yang dilaksanakan baik secara langsung maupun daring. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka cakrawala SDM BPS Provinsi Banten agar tidak resisten terhadap perubahan. Pilar penataan tata laksana. Pilar ini bertanggung jawab mengawal implementasi teknologi informasi sebagai sarana untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM di BPS Provinsi Banten. Berbagai platform berbasis digital terus dikembangkan oleh BPS Provinsi Banten dalam rangka mendukung manajemen pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem Informasi Kendaraan Dinas atau SIKENDI mempermudah rekapitulasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas secara real-time. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Statistik atau SIMORESTA bertujuan mempermudah pemantauan progres kegiatan pada unit kerja BPS Provinsi Banten sampai level kabupaten kota. Transparansi pengajuan pembayaran kegiatan di BPS Provinsi Banten, baik honorarium, biaya perjalanan dinas, maupun cash management system lainnya, dapat dengan mudah diakses melalui SIBAGI atau Sistem Informasi Pembayaran Kegiatan. Sistem Informasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras atau SIP3K memudahkan monitoring kondisi perangkat keras teknologi informasi di setiap bagian dan bidang di BPS Provinsi Banten. Selain sistem informasi berbasis internet, BPS Provinsi Banten juga menyusun beberapa standar operasional prosedur untuk mendukung tata laksana organisasi, di antaranya SOP Keamanan Lingkungan Kantor, SOP Pengajuan Pembayaran, SOP Penetapan Kinerja, SOP Kenaikan Pangkat, SOP Pemilihan Koordinator Statistik Kecamatan Berprestasi, serta SOP dan pedoman pelaksanaan kegiatan pada bidang teknis lainnya, guna mendukung peningkatan kinerja pada zona integritas menuju WBK/WBBM di BPS Provinsi Banten. Keterbukaan serta layanan informasi bagi masyarakat luas juga menjadi bagian dari penataan tata laksana. Adanya WhatsApp Center BPS Provinsi Banten dan pemanfaatan media sosial mempermudah halayak untuk memperoleh informasi baik mengenai organisasi maupun data statistik secara interaktif. Beberapa penghargaan juga diterima oleh BPS Provinsi Banten atas capaian sebagai badan publik menuju informatif dari Komisi Informasi, penghargaan tingkat kepatuhan pelaporan SPT dari KPP Pratama Serang, penghargaan sebagai BPS Provinsi dengan pelaksanaan survei kerangka sampel area terbaik, meraih juara 1 dalam lomba pembacaan Panca Prasetya Korpri yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Banten.
Pilar penataan manajemen SDM. Dalam mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi, bersih, serta melayani, diperlukan manajemen sumber daya manusia BPS yang baik, di antaranya dengan optimalisasi penggunaan sistem informasi pegawai atau Simpek online yang telah dibuat oleh BPS. Melalui Simpek online, pegawai dapat dengan mudah mengakses dan memutakhirkan data administrasi, arsip dokumen pribadi, serta mengakses rekam presensi. Pembinaan SDM secara berkala juga dilakukan di antaranya dengan mengadakan forsil atau forum silaturahmi pegawai, pembinaan pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, mengikut sertakan pegawai pada diklat-diklat kompetensi, serta memberikan kesempatan tugas belajar kepada pegawai secara terbuka. Penataan SDM juga dilakukan dengan mengadakan asesmen tes, ujian kompetensi, maupun ujian dinas untuk memetakan potensi pegawai. Tidak hanya itu, SDM di BPS Provinsi Banten juga berhak mendapatkan layanan konsultasi hukum maupun psikologis melalui KPH 3600 atau Klinik Konsultasi Psikologi dan Hukum BPS Provinsi Banten secara cuma-cuma. Apresiasi bagi pegawai yang berprestasi dan memiliki disiplin yang tinggi diwujudkan melalui penghargaan Employee of the Month serta pemilihan Koordinator Statistik Kecamatan berprestasi. Tak hanya itu, BPS Provinsi Banten juga memiliki Change Agent Network yang terdiri dari SDM-SDM pilihan untuk menjadi agen-agen perubahan dalam rangka mewujudkan organisasi yang semakin baik. Pilar penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas dilakukan untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh BPS Provinsi Banten dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administrasi. Pemantauan kinerja oleh pimpinan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi serta pembinaan bidang administrasi maupun teknis dilakukan secara berkala dengan menghadirkan narasumber ahli dari berbagai stakeholder terkait. Penyusunan laporan kinerja, rencana strategis, laporan keuangan, laporan barang milik negara, serta laporan kegiatan lainnya dilaksanakan sesuai jadwal dan mengikuti kaidah yang berlaku untuk mewujudkan laporan yang akuntabel. Pilar pengawasan. Pengawasan internal di BPS Provinsi Banten dilakukan dengan terus mendorong setiap SDM di BPS Provinsi Banten untuk bekerja sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, mendukung upaya pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, serta menghindari benturan kepentingan dalam organisasi BPS Provinsi Banten. Untuk mendukung pengawasan, BPS Provinsi Banten secara rutin melaporkan monitoring dan evaluasi melalui Imonef Bappenas, Monef Smart, dan Imonef BPS. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum melalui layanan kotak saran, pengaduan melalui website bps.banten.go.id, pengaduan melalui media sosial, dan media online lainnya, maupun pengaduan melalui stakeholder yang berwenang. Pilar peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan BPS Provinsi Banten kepada publik utamanya berupa data maupun konsultasi statistik. Melalui pelayanan statistik terpadu atau PST yang prima, publik dapat dengan mudah memperoleh layanan data maupun konsultasi statistik. Untuk mendekatkan pelayanan kepada publik, PST juga terdapat di 2 perguruan tinggi di Banten, yaitu Universitas Pamulang di Kota Tangerang Selatan dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Kota Serang dengan nama PST Point. Untuk mempermudah masyarakat maupun stakeholder dalam memperoleh layanan, BPS Provinsi Banten juga melayani permintaan data dan konsultasi statistik melalui surat elektronik atau email, chat melalui WhatsApp Center, atau dengan mengunjungi website banten.bps.go.id. Website tersebut menyediakan publikasi maupun rilis berita resmi statistik
secara real time, serta dapat diunduh secara cuma-cuma kapanpun dan dimanapun. BPS Provinsi Banten berkomitmen mewujudkan satuan kerja zona integritas wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Kami mewujudkan data berkualitas untuk Indonesia maju melalui 6 pilar manajemen perubahan, melalui penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, peningkatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas, serta mewujudkan pelayanan publik yang prima. Saya Agus Tauhid, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. BPS Provinsi Banten telah menjadi rujukan data dan informasi statistik bagi kami di jajaran Dinas Pertanian Provinsi Banten. Indikator-indikator yang dihasilkan sangat membantu perencanaan pembangunan di berbagai sektor pada sektor pertanian. Pelayanan yang prima, cepat, dan tepat waktu sangat memudahkan kami sebagai salah satu pengguna data. Yang tak kalah penting adalah tidak dipungut biaya, sehingga data dan informasi statistik dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang membutuhkan. Kami mendapatkan data yang rutin setiap akhir bulan menuju kepada awal bulan. Juga kami sangat mendukung upaya BPS Provinsi Banten dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih untuk BPS Provinsi Banten. Semoga terus memberikan yang terbaik untuk Banten dan Indonesia maju. Salam sehat. Saya Juheni Muhammad Rais, anggota DPRD Provinsi Banten. Sebagai wakil rakyat, kami tentu sangat memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas. Alhamdulillah, BPS Provinsi Banten merupakan rujukan bagi kami untuk memperoleh data dan informasi statistik khususnya untuk Provinsi Banten. Pelayanan yang baik, mudah, cepat, dan alhamdulillah tidak dipungut biaya. Kami sangat mendukung BPS Provinsi Banten untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih untuk BPS Provinsi Banten. Semoga terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk Banten dan tentunya Indonesia. Nama saya Diana, saya pemeriksa di BPK Perwakilan Banten. Kemarin itu saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh BPS ya. Sharing knowledge lebih ya, kayak malah saya pikir kayak lebih dari diklat gitu ya. Di sana kita diperkenalkan dengan sampling error ya, sampling error namanya itu dalam metode Jepetik. Terima kasih kepada BPS, semoga makin sukses. Saya Erwin Suryadimaja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Kami berterima kasih kepada BPS yang selama ini telah menyediakan data secara akurat dan timely yang sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan tugas kami untuk asesmen maupun penyusunan angka-angka proyeksi secara robust. BPS juga senantiasa terbuka dan menjadi partner diskusi bagi kami untuk pendalaman angka-angka makro maupun mikroekonomi. Kedepan, kami berharap langkah sinergi antara Bank Indonesia dan BPS bisa terus diperkuat. Kami mendukung sepenuhnya agar BPS Provinsi Banten senantiasa akuntabel, serta memberikan layanan prima menuju BPS Provinsi Banten yang bebas korupsi. Ayo kita dukung Indonesia maju yang bebas korupsi. BPS Provinsi Banten siap mewujudkan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani.